Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini di sebelah rumah ini lagi beresin taman, kayaknya lagi mesin rumput, kedengeran ya? Enggak, Pak. Oke, kedengeran, aman kalau Pak. gitu berarti. Aman. Oke, baik teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali, berjumpa awal ini di mata kuliah yang akan kita laksanakan selama 1 semester, dan ini adalah mata kuliah yang sangat penting ya untuk teman-teman calon magister teknologi pendidikan yang nanti akan diluluskan di Universitas Negeri Jakarta. Insya Allah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa cepat, tidak berlama-lama seperti yang lain. Apalagi Reni, ini Reni izin belajar apa tugas belajar, saya nggak tahu. Kenapa jadi nyelinap ke sini gitu. Salam untuk teman-teman di lantai 7. Iya, baik, Pak Wes. Itu kantor mantan, Bu Murti, lantai 7 di sana. Mantan kantor atau kantor mantan, nggak ngerti saya. Mantan kantor. Teman-teman sekalian, kita akan mengikuti mata kuliah desain pembelajaran daring. Mata kuliah ini nanti akan diampu oleh saya dan Ibu Murti selama 1 semester ke depan. Nanti teman-teman akan bersama kami ya, saya dan Bu Murti, untuk mengikuti mata kuliah ini. Dan jumlah mahasiswanya itu ada berapa, Alkanol? Ini Alkanol saya panggilnya apa? Vio atau Holik? Halo Alkanol? Al bisa Pak, Vio juga bisa. Halo, Vio ya? Pak. Oh, enakan Vio ya. Ya, jadi Vio itu Fakultas Ilmu Olahraga. Jadi Vio, oke ya. Vio, ini jumlah kita ada 23 ya? Aslinya ada 27 Pak. Mungkin ada yang belum masuk. 27 ya, oke. Ibu Murti, kita sebenarnya sudah punya desain pembelajaran untuk mata kuliah ini yang dipakai di semester lalu 116 kalau nggak salah ya, dan juga di 114. Nah, tapi dalam semester ini mungkin akan agak berubah banyak karena semester lalu itu saya samakan dengan S1 gitu, Bu Murti. Jadi levelnya, kemampuannya ya kurang lebih sama antara S1 dengan S2. Tapi kali ini kita ingin teman-teman di S2 ini agak lebih galahnya lebih tinggi sedikit daripada S1. Dan yang akan kita kuatkan adalah di konsepnya gitu ya. Nanti saya akan gambarkan seperti ini, perkuliahan kita akan kita laksanakan teman-teman sekalian. Ujung akhirnya, karena teman-teman itu adalah mahasiswa teknologi pendidikan dan calon magister teknologi pendidikan, bahwa Anda akan berhak memiliki kompetensi profesi sebagai seorang desainer pembelajaran, begitu ya nantinya ya. Ya kan, desainer pembelajaran, walaupun kita belum ada sertifikasi untuk seorang desainer pembelajaran. Nah, untuk mata kuliah ini teman-teman sekalian, ini kaitannya dengan profil lulusan S2 TP. Ini teman-teman akan menjadi desainer pembelajarannya itu adalah pembelajaran online. Gitu ya. Nah, desain pembelajaran online. Jadi di ujung mata kuliah ini teman-teman sekalian, ini harus mampu mendesain membuat rancangan, maksudnya satu desain pembelajaran online. Nah, jadi nanti kan Anda jadi desainer nih. Desainer apa maunya? Desainer pakaian apa desainer apa? Nah, ini desainernya desainer yang beda kan gitu ya. Jadi mirip-mirip seorang arsitek, mirip-mirip seorang desainer dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya S1 mungkin kayak stylist aja gitu ya. Kayak apalah istilahnya. Tidak seperti teman-teman yang memang lebih mampu untuk membuat rancangan desain pembelajaran online. Nah,
Kemudian kami punya kepentingan teman-teman untuk bisa memberikan gambaran pada teman-teman semua bahwa desain pembelajaran itu tidak melulu bicara tentang schooling begitu ya, tidak melulu bicara tentang schooling, tidak melulu bicara tentang pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu nanti konteks daripada desain pembelajaran daringnya itu bisa kelas, ya, bisa corporate learning gitu ya, bisa diklat, bisa LSM, bisa apa saja gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau nanti kita lihat di RPS-nya nanti akan kami ubah juga, teman-teman dapat mendesain pembelajaran untuk konteks tertentu. Konteks tertentu, maka mulai dari sekarang, Vio, nanti ajak teman-teman untuk memikirkan, nanti desain pembelajaran yang akan di-create oleh teman-teman secara kelompok, nanti kelompoknya tidak lebih dari 5 ya, ya 4 aja paling banyak kali atau 3 gitu. 4 orang itu teman-teman harus mulai memilih, saya akan desain pembelajaran daringnya dalam konteks apa nih? Ya. Kalau sekolah misalnya, apakah sekolahnya itu kelas rendah, misalnya kelas 3 PAUD ke bawah, kemudian apakah kelas tinggi misalnya ya kelas 4, 5, 6, 7, 8 sampai SMP gitu misalnya begitu, atau misalnya kelas atas yang SMA. Atau misalnya di pendidikan tinggi. Kan gitu ya. Konteksnya kan beda-beda teman-teman sekalian ya. Atau mungkin di kursus. Tahun 2000 berapa ya? 116 kita kalau nggak salah ada mahasiswa itu mendesain pembelajaran untuk babysitter. Jadi on the job babysitter. On the job babysitter. Menarik kan teman-teman sekalian ya? Itu menarik. Jadi on the job babysitter. Kenapa? Karena fenomenanya banyak babysitter yang memang sudah di hire oleh para ibu bapak rumah tangga begitu, ya kan? Yang sudah dari pelatihan begitu, tapi ketika di tempat dia menjadi babysitter kan tetap harus mendapatkan tambahan-tambahan keterampilan dan lain sebagainya, misalnya handling tantrum atau dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Apalagi anak yang disiterinnya oleh dia itu punya hambatan-hambatan emosi, hambatan intelektual, hambatan fisik dan lain sebagainya. Nah, gimana membuat pembelajarannya itu secara daring gitu ya, tanpa mereka harus datang ke tempat kursus. Nah, maksud saya, kenapa saya menyampaikan ini? Supaya pertama, teman-teman paham bahwa bidang garapan teknologi pendidikan itu tidak muluk sekolah maksudnya gitu. Clear ya? Nanti ini ada kaitannya dengan mata kuliah Bu Evelyn, bisa landasan TP dan lain sebagainya gitu. Ini supaya teman-teman paham. Ya apalagi Reni gitu, TP ini bukan mulu hanya untuk pembelajaran perguruan tinggi gitu maksudnya begitu ya. Tapi juga di tempat yang lain, apalagi sekarang di korporasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalnya Vio punya keinginan, saya ingin desain pembelajaran daring. Oh, gimana caranya kalau Astra ngundang saya nih? Ada masalah di PT Astra nih tentang ini. Gimana terjadi pembelajaran daringnya kaitannya dengan corporate university ya, corporate learning kalau dalam bahasa TP-nya gitu ya. Nah, ini gimana nih untuk memecahkan itu? Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ada satu kondisi nanti di tujuan akhir ya, teman-teman. Itu harus pikirkan mulai sekarang loh ya, mulai sekarang. Saya akan desain pembelajaran itu konteks yang mana. Ya. Nah, nanti ini ada satu prinsip dari Banan Ritland mengatakan bahwa instructional design is contextual bounded and socially situated. Jadi sangat terikat dengan konteks ya. Jadi bounded dengan konteks. Jadi konteks yang berbeda, online learning-nya akan berbeda gitu pasti. Ya akan beda pasti. Walaupun sama-sama sekolah loh ya. Untuk anak usia dini dengan untuk SD kelas 4, 5, 6 akan beda. Ya dengan SMP atau dengan yang lain sebagainya begitu. Gitu ya. Atau mungkin konteks sosialnya misalnya online learning-nya di daerah rural dengan urban, kan gitu kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, itu satu kondisi yang harus teman-teman pikirkan ya. Yang pertama adalah konteks.
Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian harus kita pikirkan adalah pedagogic model. Nah, jadi desain pembelajaran yang teman-teman buat untuk online itu harus ngacu pada model pedagogik tertentu. Dan nanti kita akan pelajari teman-teman. Saya akan mengarahkan teman-teman modal pedagogik yang diklasifikasikan oleh Don Clark ya. Don Clark itu mengklasifikasikan pedagogic model itu kedua. Dalam dua ya, tacit dan eksplisit. Yang tacit itu apa, yang eksplisit itu apa, dan lain sebagainya. Itu ada banyak variannya di dalamnya gitu. Nah, ini nanti teman-teman akan adopt beberapa pedagogic model yang akan diterapkan dalam pembelajaran daring. Contoh sederhananya misalnya Vio ingin melakukan pembelajaran daring ya untuk babysitter, di mana itu akan lebih menekankan kepada synchronous learning. Synchronous itu maksudnya dengan web conference ya, itu misalnya ya, dan juga asynchronousnya. Tapi pendekatan yang akan digunakannya pedagogic modelnya adalah experiential learning menurut David Kolff. Kan gitu ya kira-kira. Nah itu harus berdasarkan itu. Jadi orang TP itu pokoknya online learning aja begitu tanpa ada ruhnya apa yang terjadi dalam belajar online ya. Jadi syarat pembelajaran daring itu pertama itu harus mengacu kepada pedagogic model. Nah, oleh karena itu semua model-model pedagogik itu harus dikuasai oleh teman-teman. Kalau enggak ya enggak jadi desainer pembelajaran ya. Iya kan? Nah, gitu ya. Nanti akan kita pelajari itu satu. Nah, kemudian yang terakhir, kondisi yang terakhir teman-teman, untuk mencapai capaian akhirnya, capaian pembelajaran akhirnya itu, bahwa teman-teman harus mampu mendesain pembelajaran itu menggunakan satu model desain sistem pembelajaran tertentu. Nah, kalau menurut standar EICT, lulusan S1 itu wajib menguasai satu model desain pembelajaran. Satu. Model desain sistem pembelajaran. Nah, teman-teman mungkin bingung, apa sih model desain sistem pembelajaran gitu ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang orang IT nggak di sini? Siapa yang orang IT? Nggak ada ya. Ada orang manajemen nggak? Nah, orang manajemen itu kan model desain manajemen itu ada planning, gitu ya, organizing, activating, dan sebagainya. Nah, kalau kita itu analisis, design, development, implement, evaluation, tahap-tahapnya itu, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita. Nah, untuk di teknologi pendidikan yang untuk S2, kita mensyaratkan teman-teman minimal menguasai 2 model desain sistem pembelajaran. Ya, model desain sistem pembelajaran yang akan kita tawarkan itu, kemarin kita tawarkan 3, Bu Murti, ada modelnya instruksional ILDF, Integrative Learning Design Framework. Kita akan pelajari ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Successive Approximate Model dari Michael Allen, itu akan dipelajari oleh teman-teman di semester ini. Kemudian yang ketiga itu 4D Holistic Model. Ya, 4D Holistic Model itu akan kami perkenalkan kepada teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah model pedati. Ini modelnya si US. Ya, model pedati. Ini juga akan diperkenalkan kepada teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, nanti di akhir perkuliahan ini, secara kelompok, teman-teman harus mendesain satu sistem pembelajaran daring untuk konteks yang sudah teman-teman tentukan, tadi ya, dengan mengadopsi model pedagogik tertentu. Model pedagogiknya bisa lebih dari satu ya, menurut Don Clark ya, nanti kita pakai. Menggunakan salah satu model desain pembelajaran di antara 4 model desain yang kami akan ajarkan kepada teman-teman ya. Yang 4 itu model SAM, Successive Approximate Modelnya Michael Allen, ILDF-nya Banan Ritland, kemudian 4D Holistic Model, kemudian ketiga adalah pedati, keempat adalah pedati. Ya, tapi jangan semuanya milih pedati loh, mentang-mentang pedati itu dibuat oleh dosennya terus kalian milih pedati doang ya gitu ya. Nah, tapi harus ada yang milih salah satu dari 4 ini di antara kelompok ya, nggak boleh. Karena di satu berapa dulu milihnya pedati semua satu kelas Bu Murti, ya kan sebel saya jadinya kan gitu ya. Nah, ini jangan gitu ya. Oke. Jadi ini oleh-oleh satu semester
yang akan dicapai oleh teman-teman. Kami berharap, saya dan Bu Murti berharap, setelah lulus mata kuliah ini gitu ya teman-teman sudah mulai pede, saya jadi desainer pembelajaran gitu. Khusus untuk online. Ya kan? Karena teman-teman menguasai minimal itu ada 2 model desain sistem pembelajaran. Caranya gimana? Mulai dari mana kalau ada desain sistem pembelajaran itu harus dilakukan ya. Oke. Nah, untuk teman-teman dapat menguasai ini, teman-teman sekalian, itu harus menguasai teknologi pendidikan dulu, landasan teknologi pendidikan. Ini dipelajari semester ini enggak? Dipelajari, Pak. Ya, Pak. Secara paralel ya, kita pelajari ya. Oke, jadi ini harus didukung oleh mata kuliah yang lain, teman-teman sekalian ya. Kemudian yang kedua itu adalah teori belajar dan pembelajaran. Ada mata kuliah apa yang terkait dengan ini? Semester ini ada mata kuliah apa yang terkait dengan teori belajar atau pembelajaran? Pengembangan media pembelajaran, Pak. Oke, pengembangan media pembelajaran lain lagi. Oke, ini akan sangat terkait ya. Jadi 2 ini terkait nanti, kemudian teori belajar dan pembelajaran. Mungkin nggak ada mata kuliah ini ya, Bu. Murni apa ya sekarang ya? Ada psikologi pendidikan, Pak. Oke, psikologi pendidikan masih ada nyambung dikit gitu ya. Iya. Oke, kayak gitu ya teman-teman sekalian. Ini harus teman-teman kuasai di teman-teman ini ya. Nah, kemudian nanti kita akan awali, kita kira ini tidak dipelajari lagi di mata kuliah ini maksud saya. Nanti agak repot kita harus belajar lagi teman-teman karena banyak banget. Nah, kami berharap teman-teman itu sudah dapat mendesain satu sistem pembelajaran kan gitu ya. Oke, kemudian di sini tentang teman-teman tentang e-learning ya. E-learning dan pembelajaran online gitu ya. Pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran online. Ini harus teman-teman kuasai di awal ini. Nah, di sini ada assignment yang sifatnya individual. Individual berarti 27 itu secara individu ya. Karena semester lalu teman-teman menguasai langkah umumnya, tapi pondasinya tidak kuat. Nah, oleh karena itu semester ini kita mewajibkan ya Bu Murti ya, kita wajibkan saja. Setiap individu ada book chapter atau reading terkait dengan books-nya yang terkait dengan online learning. Saya punya banyak, mau ada ratusan bukunya, tapi mau dibaca semua tuh gimana? Kira-kira gitu. Oke, tapi ada book chapter atau book yang dibaca oleh teman-teman itu. Jadi setiap individu itu mengumpulkan kepada kami, teman-teman sekalian, ya. Kesimpulan teman-teman dari buku tersebut dalam bentuk kita kaitkan dengan yang ini ya. Nah, kita kaitkan dengan pengembangan media dalam bentuk media pembelajaran kalian tuangkan. Apakah kalian tuangkan dalam bentuk satu video yang menarik? Apakah kalian tuangkan dalam bentuk infografik yang menarik? Tapi itu berbicara tentang konsep tentang e-learning dari satu buku tersebut. Nah, buku ini teman-teman pilih. Ya. Nah, kalau nggak gitu, nggak baca kemarin tuh, Bu Murti, maksud saya gitu. Jadi teman-teman S2 TP itu kok nggak nguasai apa ya gitu. Jadi ngerti umumnya aja gitu ya, teman-teman sekalian ya. Berarti ini ada 5 books yang harus dibuat oleh teman-teman. Individu ya. Sorry to say teman-teman, ini karena saya berharap teman-teman tuh menguasai betul gitu KTP-nya. Jadi mana iya, masa iya mau bikin desain pembelajaran buku tentang e-learning aja belum pernah baca kan gitu ya, ya Vio ya kan gitu ya. Dan itu nggak mungkin kami berikan dalam mata kuliah gitu loh maksudnya. Kan ini harus asynchronous, jadi self-directed sendiri, self-directed learning sendiri Anda memilih. Nah, saya akan siapkan teman-teman lebih dari 20 buku mungkin, tapi teman-teman pilih 5 dari sekian itu. Ya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau Vio sudah baca satu buku, hatam, gitu kan? Nah, berapa lama hatamnya satu buku? Nanti kami akan diskusikan dengan Bu Murti tuh, kasih rentang waktu berapa lama kan? Jadi assignment-nya nanti satu buku, kan gitu ya, kita kumpulkan teman-teman. Nah, ini harus diselesaikan, tapi teman-teman tidak disyaratkan membuat paper kayak makalah, kayak
kayak apa untuk meresum dari isi dari buku itu ya. Tapi teman-teman, kami berharap menuangkannya secara inovatif dengan media. Terserah ya, mau pakai TikTok ya, mau pakai apa, bodoh amat kita mah ya. Yang penting menurut Vio misalnya, oh ini orang paham nih akan terkait dengan apa namanya e-learning itu ya. Nah, itu padahal itu adalah perasan dari satu buku. Ya, jadi ada 5 buku ya, each individual ya, ada 5 buku. Nah, salah sendiri ikut kuliah dengan kami kan gitu ya. Milih kuliah tempat lain aja deh kalau gitu. Lebih parah lagi kan gitu. Gitu. Ikut di UI kan lebih banyak lagi tuh. Bu Murti pernah ngerasain kan gitu. Kayaknya cuma 5 buku loh ya. Kalau di UI berapa? Tiap minggu kan ya Bu Murti ya harus bikin dan lain sebagainya, dan bukunya banyak gitu ya. Oke. Ya 5 books ya, berarti 5 books itu berarti dalam 16 kali pertemuan, let's say misalnya 14 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan 5 book ini, berarti setiap jeda 2 minggu kalian menyelesaikan satu buku. Ya kan? Nah, bukunya nanti dipilih sendiri. Saya lagi cari di harddisk saya, masih banyak buku-buku yang terkait dengan e-learning dan online learning, nanti akan saya pilihkan. Ya, akan saya pilihkan. Tapi kalau buku dari yang 4 tadi, yang model desain sistem pembelajaran ini sudah harus siap itu ya, gitu ya, kira-kira sudah ada. Oke, itu clear ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 2 tugas ya. Yang individu adalah book readings gitu ya. Yang project itu adalah yang di ujung kalian punya project. Projectnya adalah designing online learning begitu ya, mendesain satu pembelajaran online untuk konteks tertentu, dan itu adalah kelompok. Ya kan, untuk teman-teman. Nah, kemudian yang individu readings. Nah, di setiap pertemuan yang ada satu lagi yang sifatnya apa namanya kelompok, teman-teman, ada satu lagi. Kami ini disyaratkan, teman-teman, semuanya disyaratkan dalam mata kuliah ini harus mengaitkan dengan hasil penelitian. Kita itu dari EDOM kita itu, termasuk saya, itu kalau nggak salah komponen ke-10 ya Bu Muri, atau komponen 11 gitu ya. Itu nilainya rendah kan gitu, karena mata kuliah kita tidak mengaitkan dengan hasil penelitian. Rendah. Nah, oleh karena itu saya nanti akan memberikan kepada teman-teman contoh systematic literature review. Model-model systematic literature review. Maksud saya gini, contoh-contoh artikel yang dilakukan dengan systematic literature review, bukan publish and publish ya, bukan bibliometrik maksud saya. Kalau bibliometrik nanti itu kan hanya metadatanya saja yang diambil, tapi ini systematic literature review, contohnya kayak gimana. Nah, setiap kelompok itu melakukan systematic literature review, ya kan? Yang terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan online learning. Ya, apakah hybrid learning, apakah blended learning, apakah flipped classroom, apapun pokoknya, ya, yang tiap kelompok itu nanti membuat systematic literature review, ready submit. Saya nggak tahu nih, nanti akan digabungkan dengan mata kuliahnya Bu Murti yang pahit atau yang lain sebagainya, silahkan, nggak jadi masalah. Tapi teman-teman itu diharapkan supaya dapat mendesain pembelajaran online yang baik, itu harus banyak baca riset gitu, maksudnya begitu. Kan intinya begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ada pekerjaan yang banyak untuk semester ini, maksud saya yang menantang, individu dan kelompok ya. Nah, setelah itu apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini? Saya kira sebentar saya buka dulu. Nah, ini dia. Nah, yang akan kita pelajari mah sederhana ya di dalam selama mata kuliah. Nah, tapi itu akan dilaksanakan teman-teman sekalian. Itu kita akan belajar nanti apa namanya ini ecek-ecek ya sebenarnya. Dalemannya kan teman-teman bisa pelajari di book chapter tadi, di book readings gitu, dan juga yang lainnya ya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya bagaimana apa itu e-learning, bagaimana seorang instructional designer bekerja begitu.
Nah, ini kita pelajari dan juga ada assignment. Ya, assignment-nya adalah seperti ini. Nah, ini apa namanya, setting waktunya belum kami ubah. Ya, belum saya ubah ya, masih seperti yang semester lalu kayaknya ya. Nanti settingnya akan kami ubah. Kemudian teman-teman, kalau sudah kami periksa hasil tugasnya ini masih memiliki kesempatan untuk revisi. Misalnya gini, misalnya Febri sudah ngumpulin ya, dan kelompoknya atau individu begitu. Kemudian saya kasih nilai, dapat nilainya 80. Ya. Nah, maka saya kasih tahu di minggu setelah due date itu ya, sudah kami periksa. Berarti Febri kalau ingin memperbaiki bisa perbaiki. Ya, tapi kalau puas dengan 80 ya udah nggak apa-apa. Ya kan gitu. Atau misalnya Reni tak kasih nilai 90 gitu ya. Nah, kemudian protes ke saya nggak puas, telepon Bu Murti. Ya, saya nggak mau nilai 90, saya maunya 70. Nah, kita kasih itu, nggak apa-apa. Dengan senang hati. Ya, kira-kira gitu. Jadi selama proses ini teman-teman itu formatif. Ya, formatif ya. Oke. Kemudian ada juga pembelajaran sinkronus seperti apa, kemudian bagaimana mendesain synchronous learning, kemudian ada sedikit learning theory dan online learning design kita akan sampaikan kepada teman-teman. Udah cukup sampai di situ. Kemudian esensi daripada pembelajaran itu adalah interaction. Saya akan pakai satu buku utuh ya dari Richard Kaladin. Sebenarnya dari Pedati juga ada sebenarnya tentang the power of interaction ini. Nah, ini saya anggap kalau sudah seperti ini sudah memenuhi kemampuan teman-teman untuk mendesain online learning. Tapi plus tadi ya, plus baca buku, baca penelitian gitu. Kemudian ada setelah itu kita akan melakukan project. Ya, panduan projectnya nanti akan saya ubah teman-teman sekalian. Teman-teman yang memilih ILDF nanti sudah melakukan proyeknya itu mendesain online learning dengan model integrative learning design framework. Yang memilih itu ya nanti akan kita bahas teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang milih modelnya Pedati, modelnya CUS, ya designing online learning using Pedati model, teman-teman akan mulai nih mendesain pembelajaran dengan menggunakan ini karena masing-masing langkahnya beda-beda. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan modelnya SAM, ya SAM itu Successive Approximate Model, ini nanti akan mulai menggunakan ini. Itu maksud saya. Ini di setengah semester, pertengahan semester sampai semester ujung maksudnya, gitu dilaksanakan. Proyek itu akan dilaksanakan mulai pertengahan semester sampai ujung semester. Kemudian yang terakhir nanti yang belum saya masukkan di sini adalah 4D Holistic Model. Ya, jadi yang menggunakan 4D Holistic Model silahkan teman-teman gunakan 4D Holistic Model. Ini akan kami bimbing sampai jadi rancangan desain pembelajaran daringnya gitu ya. Kemudian materi terakhir, ini yang penting teman-teman lakukan adalah bagaimana melakukan evaluasi formatif. Ya, jadi misalnya kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Niputu misalnya dengan Ibu Mari misalnya ya, Ibu Niputu dan Ibu Mari kelompoknya membuat desain pembelajaran dengan menggunakan SAM, ya kan? Gitu ya. Kemudian dievaluasi gitu, direview oleh kelompoknya Ibu Helen. Nah, gitu kan kita kira-kira ya. Nah, kita akan gunakan salah satu bentuk daripada formative evaluation itu yang kita gunakan adalah collegial review. Review oleh kolegial, oleh teman sekolega, kita anggap satu kolega gitu ya. Sebenarnya kan ada expert review, ada dan sebagainya, tapi untuk mata kuliah ini kita gunakan kolegial review saja gitu ya, kolegial review. Oleh karena itu, kalau SEM-nya ini sudah jadi oleh Ibu Niputu, Bu Niputu siapkan instrumennya untuk dievaluasi oleh timnya Ibu Helen. Timnya Ibu Helen nyiapin instrumennya untuk dievaluasi oleh Brian, ya, oleh Brian gitu ya. Atau Brian bikinnya dengan misalnya ILDF,
dievaluasi oleh timnya Andi, ya, timnya Naziat atau timnya Nurul, gitu kira-kira gitu ya, teman-teman sekalian. Baru setelah itu selesailah sudah ya perkuliahan kita, teman-teman. Mudah-mudahan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kami akan coba teman-teman itu sudah tahu nilainya gitu yang sudah diperoleh. Jadi kalian bisa memprediksi di akhir semester itu saya akan dapat nilai berapa. Semester ini saya janji demikian Bu Murti. Saya nggak tahu kalau semester lalu saya nggak bisa penuhi karena tugas struktural banyak banget kita. Ini kami berdua ini struktural ya. Jadi mohon dimaafkan kalau kami sibuk banget. Jadi tugas kami itu hanya dari rapat ke rapat gitu. Reni tahulah kalau orang-orang struktural kan kayak gitu. Kerjanya rapat, rapat gitu. Nggak pernah kerja kita, kerjanya rapat doang. Jadi setelah rapat nggak dikerjain pekerjaannya. Gitu. Nanti dirapatin lagi gitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi untuk semester ini saya janji teman-teman sekalian untuk melaksanakan proses pembelajaran walaupun itu asinkronus tapi terjadi interaksi yang baik. Itu pernah saya lakukan di 114 ke bawah ya, 116 kemarin ya mohon maaf gitu ya mahasiswa terbengkalai. Tapi semester ini jangan-jangan terbengkalai lagi, nggak tahu juga saya juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak terbengkalai ya gitu kira-kira. Itu saya kira untuk orientasi kuliah sekarang ini. Ya. Bu Murti ada tambahan monggo? Ini anak mertua baru mau pamit katanya. Oh iya, cukup sih Kang. Jadi teman-teman ya, ini kebetulan Pak itu sudah semester lalu Kang Wes. Ya, Jadi tapi masih apa-apa, memang. ada sistematik literatur review nggak apa-apa. Kalau bisa, Ya, kalau waktu bisa itu masuk belum. insight, nggak apa-apa. Waktu itu belum menjadi tugas gitu. Jadi ini lebih spesifik ya, artinya secara teori sistematik literatur review kan sudah diberikan. Nah di sini kan tinggal Dilaksanakan. spesifik tuh, Ya. spesifik untuk online learningnya. Ya. Gitu. Jadi tadi ada 3 tugas ya Kang. Ya. Yang pertama Anda harus buat grup. Tadi jadinya 4 ya untuk model ininya. 4, jadinya 4 dari 3. Awalnya 3, sekarang kita tambahkan yang 4D. Karena 4D itu termasuk 4D, model desain pelajaran baru ya. Baru banget gitu, fresh from the open gitu. Jadi from the oven gitu ya, aman. Ya. Ya, jadi 27 orang dibagi 4. Kemudian untuk book chapter per mahasiswa 5 buku ya. Ya, 5 buku itu berarti per buku, berarti ada 5 tagihan individunya gitu. Ada 5 tagihan. Oke. Oke, berarti bukunya bisa 5 kali 27 dong. Enggak, buku artinya 1 buku 1 tagihan. Iya. Nah, jadi buat maksudnya gini, misalnya Reni milih 5 buku ya, Reni ya 5 buku. Berarti setelah selesai 1 buku, resumnya itu dibuat dikemas dalam bentuk media, itu kumpulin 1 gitu kira-kira gitu. Iya. Oke. Oh, dalam bentuk media ya tadi bentuknya ya. Ya, tidak dalam bentuk resume kayak kita tulisan. dulu bikin ringkasan kayak gitu enggak, tapi karena ini adalah TP, saya ingin mahasiswa juga bisa bagaimana mengemas packagingnya itu dalam bentuk media tertentu gitu ya. Boleh aja mau visual, mau audio visual, mau ada terserah. Oke, terus terakhir tadi yang systematic literature review, kelompok lagi, berarti kelompoknya yang 4 tadi, 4 lagi ya. Ya, sama, kelompoknya sama. Jadi cukup 1 saja Bu Murti, 1 literatur review. Kalau tembus di jurnal ya kita kasih bonus nilainya jadi A walaupun awalnya C kan gitu. Submit misalnya, submit saja di jurnal gitu. Jadi ringan ya. Kemudian kuliahnya kadang sinkronus, kadang asinkronus ya, nanti biasanya di LMS-nya sudah ada. Tapi walaupun asinkronus kita akan mereview, artinya tetap ada interaksi. Tidak hanya Anda mengupload tapi ada interaksi melalui LMS-nya. Itu sih intinya. Jadi misalnya untuk book readings ya, books reading misalnya kita buat 2 minggu ya untuk assignment pertama ini ada book readingnya harus dikumpulkan tanggal sekian gitu ya. Terserah reading bukunya yang mana kan teman-teman, ada dikemas. Nah misalnya due date-nya tanggal 10.
Ya, due date-nya tanggal 10. Teman-teman nggak boleh lewat tanggal 10 ngumpulin. Tapi kita jamin tanggal 10 dan 12 itu sudah kami lihat, sudah kami berikan nilai kepada teman-teman. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak pernah ada yang, maksudnya gini, saya tidak ingin nanti mata kuliah ini kalau teman-teman tahu nilai itu di akhir semester. As usual gitu ya, as always. Gitu. Ya, itu mungkin perlu jadi catatan juga ya, karena kemarin waktu Pak Ed itu banyak yang terlambat itu dalam pengumpulan. Iya, Jadi nggak ada makanya lagi jangan yang terlambat, terlambat. nanti di restrict. Gitu. Oke. Terlambat menit nggak apa-apa lah, tapi kalau terlambat hari jangan sampai. Jangan terlambat hari lah. Kita usahakan seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada boleh sedikit Bu Murti, Pak Uwes? Ya. Ya. Jadi perkuliahan ini acuan kami Ya, nggak adalah apa-apa, Ibu jalan aja. dan LMS ya, Ibu, Bapak. Ya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak kemana-mana. Di LMS ya. Jadi setelah ini teman-teman mulai enroll di LMS ya teman-teman. Pastikan teman-teman milih mata kuliahnya itu yang ini. Yang ini nih ya, 118 Desain Pembelajaran Daring S2 TP itu adanya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Magister Teknologi Pendidikan, ya gitu ya. Nah, teman-teman enroll di situ. Nah, nggak perlu ngajarin lagi enrollnya kan teman-teman, mestinya bisa ya? Ya, sudah Pak, sudah di-enroll. Karena baru saya buat hari ini, baru saya impor hari ini dari yang lain, tapi minimal teman-teman enroll dulu ke situ. Nanti sambil saya dan Bu Murti memperbaiki strukturnya ya. Karena kapan akan sinkronus kapan ini, walaupun yang sinkronus mohon be fleksibel. Ini special request dari kami karena kita punya kesibukan yang luar biasa. Jadi yang sinkronusnya mungkin agak sedikit tidak harus setiap hari hari Kamis gitu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang malam Jumat jam 12 malam nggak apa-apa gitu ya kira-kira ya. Waduh. Itu ekstrimnya kan nggak mungkin gitu kira-kira. Kalau Bu Putu di Bali kan kita cuma beda sejam kan? Saya di Depok, Pak. Oh di Depok, kirain lagi di Bali. Nah, namanya aja Putu ya, kirain orang Undiksa. Enggak, Pak. Enggak, Dari oke. Kemenkes kalau nggak salah ya. Ya, betul, Bu. Dari Kemenkesnya? Poltekkes, Pak. Poltekkes berapa? Jakarta 1. Oke, ya. Saya udah nggak asing lagi Ada kalau di beberapa situ. Kang yang dari Kemenkes ini. Siapa lagi? Karena saya warga Suri Kemenkes ya? soalnya. Mbak Suryanti sama Bu Febri. Febri, Pak Oke. Uwes. Ya, Febri. Bu Siap, Febri Pak. itu, Ibu Febri di mana? Di BBPK Jakarta, Pak. Oh iya, udah sering ketemu dong ya dengan Waktu saya. itu kita Iya, pernah Pak. salaman sekali, Pak. Oke, Bu Yanti juga sering ketemu dong. Iya, Bu ya- dari mulai Bapak desain PJJ itu Pak untuk Oh epidemiologi. iya. Oke. Kalau gitu udah bosen kan? Udah jangan ikut mata kuliah ini. Oke, ada dari yang lain, Pak Deli. Pak Deli dari mana nih? Dari guru juga guru SMK. Suaranya nggak kedenger ya? Oke, ada lagi teman-teman? Oh ya, Pak Deomesta guru. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, ini nanti videonya akan saya kasih linknya kepada teman-teman untuk dilihat lagi, diulang-ulang lagi ya, untuk melihat apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya akan recap teman-teman sekalian bahwa oleh-oleh yang akan teman-teman peroleh dari hasil mata kuliah ini di akhir semester ke depan itu teman-teman akan kami berharap teman-teman bisa percaya diri untuk bisa mendesain sistem pembelajaran daring.
Ya. Nah, desain sistem pembelajaran daring itu untuk konteks tertentu tentu saja, sesuai dengan minatnya teman-teman. Ya, apakah sekolah, apakah pendidikan tinggi, apakah kursus, apakah diklat, apakah corporate learning, apakah LSM, apapun konteksnya begitu. Untuk religi misalnya ada mentoring apa namanya mentoring misalnya tahsin Quran anak-anak gitu ya, atau emak-emak gitu kira-kira gitu ya, itu boleh-boleh aja teman-teman biar terbuka. Kemudian teman-teman untuk dapat menghasilkan itu teman-teman diharapkan sudah bisa juga menggunakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang khusus untuk mendesain e-learning, dan juga model desain, model-model pedagogik yang akan diterapkan di dalam online learning tersebut ya. Bisa pendekatannya konstruktivistik, bisa pendekatannya behavioristik, bisa pendekatannya konektivistik, sosial konstruktivisme dan lain sebagainya dengan berbagai model pedagogik yang ada. Gitu ya, kira-kira itu teman-teman sekalian. Nah, untuk dapat menghasilkan itu banyak tagihan ya. Tagihan pertama, teman-teman mengikuti kuliah dengan kami seperti yang tadi ya, sinkronius dan asinkronus. Ada tugas terstruktur dan tugas mandiri yang kami buat secara individu dan juga secara kelompok. Yang kelompok itu adalah proyek yang pertama untuk menghasilkan ujungnya. Kemudian yang kedua adalah ada proyek kelompok itu adalah systematic literature review untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang online learning based on research, maksud saya hasil riset. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus menguasai teori tentang online learning, berarti harus baca buku. Ya kan gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan capaian pembelajaran yang sudah kami tentukan tadi ini dapat kita capai bersama-sama dalam satu semester kuliah kita. Ya. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu Murti. Bu Murti. Terima kasih Pak Wes, Bu Murti. Terima kasih Terima kasih Pak Pak Bu. Uwes, Bu Murti. Yes, sama-sama.